فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langkah jitu menggagalkan setan. Alhamdulillahi nasiril mu'minin. Ya'izzu man yasha'u. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara biha wa man syara bihudahu ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, hari Jumat ini kita masih diberi kemampuan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk menjalankan salah satu perintahnya, melaksanakan jamaah sholat Jum'ah. Walaupun sebenarnya kita mafhum bersama bahwa keberhasilan kita menjalankan perintahnya merupakan bukti pemberian rahmat darinya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kalau kita saling berwasiat untuk menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita bersama. Karena hanya dengan takwalah kita dapat mendekatkan diri kepadanya, sekaligus menjadikan pelindung tunggal dari godaan setan yang terkutuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin pernah berkata bahwa di antara hal yang harus dimengerti oleh seorang hamba adalah mengetahui tipu daya setan dan godaannya. Sesungguhnya pemahaman ini fardu ain. Hanya saja kebanyakan manusia tidak mau mengerti dan lebih suka disibukkan oleh pengetahuan-pengetahuan yang menjebak dirinya sendiri masuk ke dalam lingkaran setan. Oleh karena begitu akutnya tipu daya setan, maka seorang hamba harus mengerti berbagai kiat mematahkan bujuk rayu setan. Hal ini berfungsi untuk menyelamatkan dirinya dari para setan yang terkutuk. Terkutuk karena godaan dan rayuan setan dihembuskan oleh setan bersama dengan hembusan nafas manusia. Sehingga Al-Hasan suatu ketika pernah ditanya oleh Abu Sa'id, apakah setan itu tidur? Al-Hasan pun menjawab, jika setan itu tidur, pasti kita bisa istirahat. Sayangnya, setan tidak mengenal sekat ruang dan waktu, begitu juga godaan-godaan mereka yang mengalir bersama arus dalam darah seorang hamba. Jamaah, namun manusia Al-Ghazali dengan jelas menerangkan 5 kiat mematahkan godaan setan. 5 kiat itu adalah yang pertama, membuat kurus setan dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya orang mukmin itu membuat kurus setannya, sebagaimana seseorang di antara kamu membuat kurus untanya dalam perjalanan. Jika sebuah binatang liar telah dikuruskan, pastilah ia akan mudah diatur dan menjadi penurut, karena ketergantungan kepada majikannya. Begitu juga setan. Jika seorang hamba telah bisa menguasai setan dengan tidak serta-merta memenuhi keinginannya, pastilah setan akan kurus badannya.
Kemudian yang kedua, janganlah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada tempat-tempat kemaksiatan dan orang-orang mungkar. Sesungguhnya hal itu memperkuat daya pikat setan membujuk manusia. Rasulullah secara alegoris menyatakan, barang siapa berputar-putar di sekitar tempat larangan, maka besar kemungkinan ia akan terjerembab ke dalamnya. Dua langkah pertama mencoba membuat setan tidak nyaman, menggoda kita dengan harapan setan akan segera bosan dan kecewa karena keteguhan kita. Meskipun keduanya bukan hal yang mudah, tetapi harus terus kita coba dan kita coba. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang hamba selalu sadar bahwa sesungguhnya tujuan setan menggoda hanyalah ingin menjerumuskan kita ke lembah kenistaan dan kemudaratan abadi. Tidak ada godaan setan yang membawa kepada kemanfaatan. Sesungguhnya setan berbuat demikian karena setan ahli cuci tangan, ibarat penjegal yang merasa puas jika korbannya jatuh tersungkur dan dia terkekeh, tertawa, terbahak-bahak dengan bangganya. Dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 16 Allah menerangkan, ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu, maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Kemudian yang keempat, seorang hamba harus selalu ingat bahwa selain setan pintar bercuci tangan, setan juga bersifat pengecut. Ia menginginkan banyak teman dalam kesesatannya. Semakin banyak teman yang menemani dirinya dalam kesesatan, ia akan semakin puas. Karena sesungguhnya neraka sair itu sungguh luas. Dan karenanya setan menginginkan kawan untuk mengisinya. Demikianlah keterangan dari surat Al-A'raf ayat 16. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, mendatangi mereka dari kanan, dari kiri, dari segala penjuru. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu guna mendukung keempat kiat tersebut, seorang hamba harus senantiasa dalam kondisi lapar. Harus sering-sering berpuasa, menahan hawa nafsu, karena kondisi lapar akan mempermudah seorang hamba dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kiat jitu menggagalkan setan. Semoga kita selalu diberi kemudahan, dijauhkan dari setan godaan-godaannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu huwad tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.